Kesenian inilah yang dikurofatkan oleh mereka para penyembah kuburan leluhur makam palsu. Konten ini hanya bagi mereka yang memiliki pikiran bebas, akal sehat, dan juga wawasan luas. Jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Nusantara dan jati diri bangsa harus kita jaga. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang ingin diakui telah berjasa memerdekakan Indonesia, padahal tidak sama sekali. Kelompok-kelompok ini yang mendoktrinkan bahwasanya keturunan dan juga leluhurnya mempunyai jasa besar di Nusantara, padahal tidak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kusani dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangsa sampai Blorote. Semoga kita selalu diberikan hidayahnya Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, kesehatan, rezeki yang lancar, berkah, manfaat, dan diberikan keistiqomahan di dalam beribadah dan beramal soleh. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita sanjungan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua diakui menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya fid-dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat, ini akan saya sertakan beberapa video di mana solidnya teman-teman PDBWLS Kabupaten Tulungagung, pengurus daerah PWLS Kabupaten Tulungagung ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi dan juga mencari simpati masyarakat Tulungagung, di mana teman-teman PD ini selalu turba, selalu bekerja sama dengan PJ, pengurus cabang sekecamatan, sekabupaten Tulungagung. Di Tulungagung itu ada 19 kecamatan, di mana di setiap kecamatan sudah terbentuk pengurus PJ, pengurus cabang kecamatan. Ini ada sinergitas antara pengurus PD dan pengurus cabang, di mana kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-81, 17 Agustus 2026, dimulai rentetannya dari awal bulan Agustus kemarin, di mana teman-teman mengadakan baksos, lalu selanjutnya kirap bendera dan gelar pasukan pada tanggal 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu kemarin, dimulai dengan upacara bendera di Makodam 0807 Tulungagung, dibuka oleh Bapak Dandim, lalu diberangkat dari kabupaten oleh Bapak Bupati Haji Ahmad Baharudin MM. Tujuan kirap tersebut adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi jalur yang ditempuh adalah 17 km, dimulai start dari Pendopo sampai Puncak Secang. Lalu selanjutnya kita menginap di Puncak Secang. Pagi harinya kita mengadakan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2026 pagi tadi, yaitu hari Senin. Teman-teman mengadakan upacara bendera di sana. Ini rentetan kegiatannya. Mari kita lihat video kegiatan-kegiatan tersebut. Ini adalah edukasi dan mencari simpati agar perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini semakin membumi. Prosesi pemberangkatan dilaksanakan pada pukul 6:30 di Makodam 0807 Tulungagung. Ini terlihat suasana dari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh PWILS. Selanjutnya diberangkatkan dan dikirap bendera Sang Saka Merah Putih menuju Pendopo Dalam Tulungagung. Nah, itu terlihat bagaimana khidmatnya teman-teman PWILS Kabupaten Tulungagung. Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 pada hari Minggu ini membawa tema dengan budaya Nusantara kita jalin ukhuwah Islamiyah. Nah, dari udara terlihat peserta kirap kesenian bandengan. Nah, ini terlihat jelas dari atas mereka mulai berkumpul untuk melaksanakan upacara pemberangkatan. Nah, diatur oleh bapak-bapak TNI dan juga teman-teman BWLS. Terlihat Bapak Bupati memberangkatkan pasukan pengirap bendera Sang Saka Merah Putih. Di barisan terdepan Sang Saka Merah Putih dikirap menuju Secang. Nanti di sana akan diinapkan semalam. Paginya pada tanggal 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan upacara bendera. Nah, ini peserta kirap terlihat dari atas berbaris Bapak TNI 0807 Tulungagung. Mengikuti di belakangnya adalah peserta sepeda motor ikut memeriahkan acara tersebut.
Kita bendera dan gelar pasukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini mengusung tema dengan budaya Nusantara kita jalin ukhuwah Islamiyah. Pelajaran yang harus kita petik, jangan sampai ada pendatang-pendatang yang mengklaim nenek moyang mereka yang telah berjasa memerdekakan Nusantara. Maka dari itu kita harus menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat Kota Tulungagung. Bendera merah putih adalah pusaka warisan luhur, warisan pejuang-pejuang Nusantara, bukan warisan penjajah kolonial Belanda dan juga antek-anteknya. Marwah Nusantara dan jati diri bangsa harus kita jaga. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang ingin diakui telah berjasa memerdekakan Indonesia, padahal tidak sama sekali. Kelompok-kelompok ini yang mendoktrinkan bahwasanya keturunan dan juga leluhurnya mempunyai jasa besar di Nusantara, padahal tidak sama sekali. Maka dengan budaya lokal, budaya Nusantara, kita jalin ukhuwah Islamiyah, menjaga jati diri, marwah, kehormatan bangsa dengan budaya Nusantara. Budaya Nusantara memiliki filosofi yang tinggi. Ajaran-ajarannya selalu mengandung tatanan sosial kemasyarakatan. Makna filosofi yang diajarkan oleh kesenian tradisional harus membuang nafsu baim, membuang nafsu amarah. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu hewaniah kita. Banteng adalah hewan yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Banteng itu kalau lari selalu lurus. Jika berjalan tidak bisa menghindar dari apa yang menjadi tatanan-tatanan dan etika-etika yang tidak boleh diterjang. Banteng adalah hewan yang memakai nafsunya. Maka gambaran banteng ini seperti celeng. Maka dari itu sifat yang dimiliki oleh celeng adalah sifat syaitoniyah. Kita harus bisa mengendalikan sifat-sifat syaitoniyah seperti sifatnya banteng dan celeng. Sifat yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang ingin dikultuskan, merasa paling suci, paling benar, di luar kelompoknya hina dina, leluhurnya dan keturunannya adalah yang paling mulia. Harus kita kendalikan, kita ibaratkan celeng dan banteng yang harus ditundukkan. Menghalalkan segala cara inilah yang dimiliki oleh nafsu hewaniah. Filosofi kesenian ini tidak membunuh nafsu hewaniah, karena nafsu hewaniah tidak bisa kita bunuh dalam diri kita, tetapi kita matikan. Bagaimana lampu yang terang itu akan menerangi semua yang ada di sekitarnya, maka nafsu hewaniah inilah yang harus kita padamkan. Itulah ajaran filsafat yang ada di dalam kesenian tradisional Nusantara. Maka kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Dalam rangka mematikan dan memadamkan nafsu hewaniah, nafsu amarah, nafsu baim yang ada dalam diri kita ini, kita harus bersama-sama. Kita harus gotong royong. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yaduduka Allahi maqaluhu. Ajaran inilah yang di dalamnya ada nilai-nilai filsafat. Kesenian tradisional mengajarkan kita bagaimana kita harus berteman dengan orang-orang yang mengingatkan halnya, keadaannya, dan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita melawan nafsu amarah, nafsu hewaniah, nafsu baim ini harus gotong royong, berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan talinya Allah dan jangan tercerai-berai. Kesenian Nusantara ini mengajarkan bagaimana kita harus berpegang teguh semuanya dengan talinya Allah dan jangan tercerai-berai. Kesenian inilah yang dikurofatkan oleh mereka para penyembah kuburan leluhur makam palsu. Rentetan acara kegiatan yang dilakukan oleh PDBWILS Kabupaten Tulungagung ini mempunyai tujuan mengedukasi masyarakat dan juga bersinergitas dengan semua elemen yang ada di masyarakat agar kita bisa mengambil simpati mereka yang tujuannya pada akhirnya adalah kemaslahatan bersama. BWLS Kabupaten Tulungagung selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan untuk edukasi dan mengambil simpati masyarakat. Kita bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, semua elemen masyarakat dan juga organisasi-organisasi yang ada di Tulungagung. Media, konten kreator selalu kita rangkul agar bisa saling support dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga ini bisa menjadi tolak ukur kita dalam perjuangan di PWILS Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.